menegaskan statement terakhir dari Pak Menkes. Nah, persoalan-persoalan yang menyangkut pelanggaran etik yang berupa bermacam-macam tindakan itu adalah satu gejala yang juga menimpa kepada seluruh ekosistem, tidak hanya sekedar kesehatan. Tapi khusus di bidang kesehatan saya kira memang harus dilihat secara makro. Menurut catatan kami, dengan lokus di perguruan tinggi, sejak 2001 hingga 2024, itu terdapat 310 laporan kekerasan dengan rincian kasus di perguruan tinggi sebagai berikut. Kekerasan seksual 49,7%, perundungan 38,7%, dan intoleransi 11,6%. Bentuknya bisa saja kekerasan fisik, psikis, perundungan, intoleransi, diskriminasi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan. Semua ini dalam rangka untuk menangani persoalan-persoalan di lingkungan kampus, maka Kemendiktek memberikan otonomi pada perguruan tinggi untuk melakukan penyelesaian melalui pembentukan Satgas dengan pengawasan dari kementerian. Mohon maaf, seperti jeruk makan jeruk tertutupi terus-menerus. Ya, paradigma berpikir elitis dari para dokter terutama membuat semua kasus tidak bisa terungkapkan secara jelas dan tidak bisa diselesaikan karena saling tutup menutupi. Alasannya supaya masyarakat jangan sampai tidak percaya sama dokter. Nah, ini justru lebih gawat lagi nih, ya. Percaya sama dokter cabul, percaya sama dokter yang tukang perkosa, tukang gerayang-gerayang, tukang baling, tukang peres, tukang macam-macam. Kan ini masalahnya. Hari ini kita mau bicara itu ya Pak, ini Pak Menteri dan dari Dikti juga nih. Nah, saya bersyukur sekali nih Pak Dikti nih mau hadir nih hari ini dengan Pak Menkes, duduk bersama, harusnya akur. Dan nggak boleh nggak akur, jangan kedepankan ego sektoral masing-masing. Kita mau benerin nih tata kelolanya Pak Menteri ini, mau benerin, Pak Menteri Kesehatan mau benerin nih. Saya dukung 100%. Yang pertama saya ingin sampaikan harusnya ada koordinasi yang konstruktif. Tadi kalau adik saya Pak Edi tadi sudah menyampaikan begitu runut semua yang terkait dengan struktural, ya. Dia secara struktural bicara kolegium, kemudian konsil dan segala macam tata urutannya sudah disampaikan prosesnya sama Pak Edi. Kemudian dilanjutkan sama Ayunda saya, Sri Meliana tadi juga sudah sangat baik. Koordinasi yang konstruktif Kemenkes dan Dikti antara Kemenkes, konsil dan kolegium. Jadi konsil itu, kolegium itu jangan cuma dilibatkan pada saat terakhir, ya, pada saat terakhir mau uji kompetensi, tapi sejak awal harusnya, dan mereka harus ada di dalam harus ada di dalam Komite Koordinasi Pendidikan atau Komkordik, sehingga tanggung jawab moralnya itu tidak hanya ada di Dikti tapi di Kemenkes juga ada. Ya, jadi kolegium dan konsil harus dilibatkan Pak Dikti, nggak boleh juga cuma Dikti doang. Nah, kejadian ini mengakibatkan apa yang terjadi? Dokter yang sudah lulus, anak-anak sekolah kedokteran yang sudah lulus dari UGM, dari UI misalnya, tiba-tiba ikut ujian kompetensi bisa sampai 7, 8 kali, 9 kali, 10 kali baru lulus. Ini apa-apaan? Ya, ini mempermalukan fakultas kedokteran loh Pak Dikti. Ini main-main apa ini? Permainan macam apa ini gitu? Ini menurut saya ini hengki-pengki ini. Masa 7 kali sampai 9 kali orang nggak lulus-lulus gitu padahal dia sudah lulus dari universitasnya masing-masing. Kecuali universitasnya, mohon maaf, fakultas kedokterannya abal-abal. Nah, makanya Dikti jangan juga mengobral izin pembangunan universitas kedokteran yang abal-abal. Yang keluarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya. Cukuplah, jangan lagi bikin fakultas kedokteran yang
misalnya tidak berkualitas. Jangan juga beri izin sekolah perawat, sekolah bidan yang abal-abal di seluruh Indonesia. Sehingga ketika harus dikirim ke luar negeri, nggak laku. Kan ini yang terjadi hari ini. Ini harus kita akuin. Nah, saya setuju sekali nih, ya Pak, dari Dikti nih, pikirkan kembali deh Pak. Ya jangan sampai anak-anak yang sudah lulus dari Fakultas Kedokteran UI, UGM, Unsri, ya, kemudian harus uji kompetensi sampai 7 ke 8 kali Pak, sampai stres Pak, bahkan ada yang cerai Pak. Dicerai sama suaminya karena sudah ikut 7 kali ujian kompetensi nggak lulus. Saya sudah sampaikan kepada Pak Kunta. Setuju sekali dengan diadakannya tes kesehatan jiwa secara berkala untuk dokter. Lakukan Pak Dokter, Pak Menteri. Kenapa? Karena dokter itu harus sehat. Kalau dia mau menyehatkan pasien, dia sendiri juga harus sehat. Nah kalau dianya nggak sehat, mau menyehatkan pasien gimana ceritanya? Maka yang harus dilakukan adalah lakukan pemeriksaan kesehatan jiwa secara berkala kepada dokter. Jadi jangan berpikir bahwa dokter itu adalah wakil Tuhan di dunia untuk menyembuhkan manusia, tapi mereka sendiri nggak pernah tersembuhkan dari penyakit-penyakit yang ada pada diri mereka. Dia manusia biasa. Banyak tekanan yang dihadapi. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh Dikti maupun Kementerian Kesehatan. Jadi saya pribadi, saya dari Nasdem mendukung. Lakukan uji kesehatan secara berkala, uji kesehatan mental secara berkala kepada semua dokter.